Halo teman Under Vlog, kali ini gue sedang berada di sebuah bengkel yang baru saja nyelesain sebuah Jimny White yang akan dipakai di kejuaraan Rally Raid. Ownernya sekaligus drivernya di sebelah gua, Om Wijaya Kusuma. Apa kabar ya? Halo, baik, alhamdulillah. Om Jaya ini yang akan menjadi pilotnya nanti, drivernya buat Jimny yang menurut gua sangat spesial. Jadi ini adalah Jimny White yang konsepnya itu dibuat kejuaraan Rally Raid, dan ini merupakan yang pertama di Indonesia menurut gue ya. Karena kalau untuk yang rally ataupun untuk yang kejuaraan speed off-road misalnya atau adventure off-road itu udah banyak, tapi kalau untuk yang rally raid rasanya baru satu ini nih yang ada di belakang gue. Nah sebelumnya nih Om ya, izinin dikit nih mau jelasin tentang rally raid ya. Boleh, silakan teman-teman. Jadi teman-teman mungkin kalau rally raid kita dengar kata-katanya masih kurang familiar ataupun rally cross country. Tapi kalau misalnya gue nyampein event-eventnya mungkin kalian baru ngeh nih. Jadi rally raid yang paling terkenal itu adalah kejuaraan Rally Dakar. Ada juga seperti Rally Silkway, terus juga kalau di yang Asia ini yang paling terkenal adalah AXCR atau Asia Cross Country Rally. Rencananya Om Jaya ini dengan Jimny White ini insya Allah di bulan Agustus ya Om ya, Agustus akan ikutan di kejuaraan AXCR 2019. Nah Om, cerita-cerita dikit ya Om. Jadi awalnya gimana sih Om mau ikutan ini tuh gara-gara apa nih Om? Ya awalnya saya 3 kali urusin untuk tim Indonesia yang berangkat ke sana. Dia ikut bantu-bantu mereka untuk ke sana, dan tahun lalu saya ikutan datang ke sana. Ke sana, terus kemudian lihat kejuaraannya. Dan jaraknya cukup jauh, rata-rata jaraknya untuk Asian Cross Country itu 2.200 kilo, jadi sehari itu kira-kira mungkin 300-400 kilo untuk ASN-nya. Nah, pas waktu saya ke sana, saya melihat bahwa situasi keselamatan mereka terus sekali gitu. Maksudnya hampir yang ikut di dalam Asian Cross Country itu adalah orang-orang lama. Orang lama ya. Shinosuka. Jiro Shinosuka itu kan ya. Terus kemudian ada yang namanya Ike Machi, terus kemudian ada juga pembalap dari Jaos, Tomonori Noto, terus kemudian TRD juga ikutan. Nah, saya melihat bahwa walaupun mereka itu berkompetisi, tapi mereka saling membantu satu sama lain. Kalau misalnya kejebur gitu, misalnya teman-temannya ikut bantuin dan sebagainya. Nah, selain event ini juga menarik karena kekerabatan yang dekat, juga tantangannya. Nah, selama 5 tahun kebelakang ini saya perhatikan bahwa di antara mereka yang ikut itu ada Jimny, ada 3 Jimny yang ikutan. Jimny yang generasi 3. Dan mereka itu selalu di urutan 10 besar. Nah itu yang menginspirasi saya, wah ini saya rasanya mesti nyoba juga pakai Jimny gitu. Nah itulah awalnya kenapa saya akhirnya tertarik untuk ikutan Asian Cross Country. Mungkin kalau teman-teman tahu juga, kalau di Dakar itu kan udah banyak mobil yang prototipe ya sifatnya. Tapi kalau di AXCR ini kan kebanyakan tuh sebenarnya mobil yang masih mass product ya, terus dimodifikasi. Mass product dimodifikasi. Memang ada beberapa kelas. Ada kelas T1, T2, terus T3. Nah, kalau yang T1 tentunya mobil yang standar pabrik tapi bisa dimodifikasi. Nah, kemudian yang T2 itu mereka sudah homologasi. Homologasi SIA. Nah, yang T3 itu bebas mau apapun gitu. Mau pipa, terus kemudian mobil itu dibangun seperti apapun bebas. T3 itu FFA-nya ya gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang nih mayoritas kan emang kebanyakan kalau double cabin ya Om, yang ikut ya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita pakai Jimny gitu, apa sih yang bikin kayak bisa fight gitu? Kayaknya tenaga sama double cabin juga lumayan jauh gitu. Jauh ya. Bedanya. Nah memang setelah saya perhatikan tentang medannya itu bervariasi, mulai dari gravel, terus kemudian masuk ke hutan yang tikungannya itu tajam-tajam, dan jaraknya pendek-pendek. Dan juga waterbed. Waterbed itu kita masuk selokan yang jaraknya itu bisa sekitar 2 kiloan lah. Nah, tentunya pas waktu kita menghadapi medan yang berlumpur, terus kemudian medan yang nikung-nikung, baik tikungannya, Jimny mempunyai keunggulan. Benar ya. Wheelbase-nya pendek, kemudian enteng mobilnya. Pas waktu di waterbed, maksudnya pas waktu di lumpur yang panjang, Jimny lebih unggul karena mobilnya enteng ya, nggak gampang tenggelam gitu ya, dibandingin sama kalau yang double cabin ya. Menarik juga sih teman-teman. Dan apalagi mungkin kalian juga tahu nih sekarang nih
Jimny ini di Indonesia lagi disorot lagi nih, lagi disorot lagi. Ada model baru ya? Model baru, ada yang generasi keempat, tapi yang generasi ketiga malah justru tetap yang punya apa ya, istilahnya punya tempat yang spesial soalnya sangat langka. Sangat langka, jarang. Sangat langka. Mungkin nanti Jimny yang generasi terbaru akan lebih banyak lagi gitu jumlahnya dari ini. Dan emang jujur pas gue lihat ini punya Om Jaya, dari pengerjaan semuanya rapi banget gitu. Sampai mungkin orang kayaknya agak sedikit kekecoh nih. Ini beneran nih mau dipakai balap nih. Rapi banget. Kayak mobil mall ya. Kayak mobil mall. Nanti kita akan keliling buat review. Nah Om, kalau misalnya di AXR ini sebelumnya tuh udah ada pembalap Indonesia belum yang ikut? Sebelum yang tahun 2019, 2017 Lodi Natasha berpasangan dengan Memen Haryanto, pakai double cabin. Terus kemudian tahun 2018 gantian, Memen yang jadi pilotnya, Lodi yang menjadi navigatornya. Oh, tukeran ya? Tukeran. Mereka menggunakan Cherokee tahun lalu. Oh berarti kalau pakai Cherokee mungkin satu-satunya kali ya? Soalnya kalau saya lihat kayaknya nggak ada yang pakai Cherokee lagi. Salah satunya ya. Kalau itu mobilnya bawa dari Indonesia atau? Ya, kita bawa mobil dari Indonesia, kita persiapkan dari Indonesia, kita ngurusin karne. Nah ini untuk ngirim mobil ke luar negeri itu tentunya kita perlu punya dokumentasi untuk imigrasi dan untuk custom bea cukai. Nah kita harus ngurusin karne, kita menggunakan karne itu, dan sebenarnya dengan menggunakan karne itu biaya pengiriman nggak terlalu mahal sebenarnya. Saya ada karnenya. Ada itu karnenya. Ya. Karne itu sejenis surat ya? Surat jalan lah. Surat jalan bahwa kita mengirim barang ke luar negeri dan kita mengembalikan barang dari luar negeri ke Indonesia dalam keadaan utuh. Oke. Nah itu berarti ini jadi mobil kedua ya setelah Cherokee itu ya. Setelah Cherokee. Ini Jimny White-nya bakal dibawa oleh Om Jaya dan tim bulan apa berarti Om berangkatnya nih? Kita berangkatnya di bulan Juli, tanggal 15. Juli. Eventnya tuh Agustus. Eventnya Agustus awal. Agustus awal. Oke. Nah ini sambil juga biar teman-teman juga tahu sebenarnya kenapa sih dibilang cross country gitu. Kan kalau kita tahu yang paling terkenal memang Dakar itu kan lintas daerah, lintas negara, makanya cross country gitu. Nah kalau misalnya di AXR ini sebenarnya dia berpindahnya kemana-kemana aja sih Om? Untuk yang tahun 2019, startnya dari Pattaya, kita finishnya di Nai Pitau. Nai Pitau itu terletak di Myanmar. Myanmar. Burma, ya. Pindah negara ya. Pindah negara. Dari Pattaya, Thailand berarti ya? Pattaya, Thailand, terus kita ke Mae Sot. Mae Sot itu border antara Thailand dan Myanmar. Terus baru kita finishnya di Myanmarnya ya. Pindah negara. Kayaknya seru banget sih ya. Semua nama Indonesia, mau namanya di luar negeri dan pindah-pindah negara. Nah, karena jaraknya yang jauh, tentunya dibutuhkan mobil yang kuat. Nah, nggak hanya harus mobil yang kencang, tetapi juga harus mobil yang kuat juga. Harus endurance-nya harus bagus ya. Endurance-nya harus bagus. Iya, setuju sih Om. Soalnya kalau saya lihat juga kebanyakan kalau kita mobilnya asal sekedar high spec ya, dalam artian kenceng gitu ya. Tapi baru 1-2 hari udah DNF, akhirnya ya sayang juga kan. Kecewa pasti ya. Iya, kecewa. Tapi kalau misalnya kayak Jimny, mungkin kalau kita ngomongin untuk bandelnya nggak usah diraguin lah ya. Udah ini banget gitu. Nah itu tuh SS-nya itu tuh per hari 1 atau sehari rata-rata 2 SS. 2 SS. Nah jaraknya SS itu bisa mencapai sekitar 150 kilo. 150 kilo per SS ya? Per SS. Wah, kita kenceng terus 150 tuh. Pol terus ya? Bosen deh. Bosen deh tuh. Lumayan tuh kenyangnya. Oh jadi bisa sampai 2 SS per hari. Ya. Nah terus habis itu untuk servis areanya tuh pedoknya itu berpindah tiap hari berarti ya? Berpindah tiap hari. Jadi kita setiap hari itu pindah kota. Biasanya di kota lain, terus kemudian jalan terus gitu. Nah, biasanya servis car itu akan ngikutin dengan jalur yang jalan utama, maksudnya lewat jalan aspal ya. Jalan aspal, kita ngelewatin jalan tanah, nanti di certain area di tempat tertentu kita akan ketemu dengan servis car-nya. Jadi nyegat ya di satu. Nah, mereka juga punya roadbook. Jadi kita punya roadbook, navigasi, mereka punya navigasi. Nanti di titik tertentu kita akan ketemu dengan. Wah menarik sih emang sih. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin buat jenis balap rally race atau rally cross country ini emang nggak bisa sembarangan digelar ya. Maksudnya kalau kayak
di Indonesia mungkin kan kalau kita mau nyebrang negara kan pilihannya mungkin cuma Malaysia Timur. aja ya. Timur. Karena kita negara kepulauan gitu kan. kepulauan, Tapi ya. kalau kita bayangin kayak di Eropa atau di daratan-daratan Asia kan Ya, enak ya. masih memungkinkan lah masih untuk bikin memungkinkan. acara Asia Cross Country. Oh, tapi secara medannya sebenarnya nggak terlalu jauh beda juga sama Indonesia ya. Ya, Lumpur, gitu. lumpur, terus kemudian dan menurut informasi bahwa nanti di bulan Agustus itu musim hujan. Wah, Nah itu mantap tuh. itu treknya sini tuh kalau Lagi gitu. gitu ya. Asik sih udah gitu. Jarang susah mendelup ya soalnya enteng mobilnya. Mudah-mudahan hujan terus, mudah-mudahan. Penting lancar ya, Iya, penting yang penting lancar. lancar. Modelnya sama ya, jadi kurang lebih 11-12 ya sama 11-12. faktor Indonesia ya. Nah kalau ditanya buat targetnya apa Om jadi tahun ini? Tentunya targetnya finish, tapi menang itu adalah bonus. Menang tuh Gitu. bonus ya jatuhnya ya. Setuju sih, memang lebih mending gitu teman-teman. Jadi kita saat balapnya tuh pressure-nya nggak terlalu besar banget gitu ya. Iya sih benar. Nah teman-teman ini kan udah 2 bulan lagi nih ya, 2 bulan lagi ya rally ya, dan gua pribadi sih juga sangat sportif banget gitu dengan Om Jaya untuk ikutan di ASCR ini. Jangan lupa ya teman-teman, nanti insya Allah kita juga bakalan cobain dulu test drive ya pas belum berangkat ya Om ya. Ya siapa tahu juga bisa datang buat ngevlog juga di acaranya, doain aja. Yang pasti ya teman-teman kalau misalnya ada yang seneng dengan rally-rally model gini, nanti juga pasti sih akan update-nya ada ya Om ya. Nanti update-nya nanti gua akan infoin lebih lanjut lagi, kita dukung bareng-bareng lah buat Om Jaya dan Terima kasih. tim Indonesia ya. Oke Om, terima kasih Om. Ya. Sukses ya. Terima Sukses kasih. ya. Oke guys, kita sekarang akan muter buat lihat mobilnya ya. Oke. Oke teman-teman, langsung aja kita ngeliat dari dekat kayak gimana sih mobil Jimny generasi ketiganya Om Jaya ini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah JB33. Kalau kalian tahu, JB33 itu adalah Jimny generasi ketiga yang menggunakan mesin G13 1300. Emang di Indonesia generasi ketiga ini termaksud yang paling jarang, karena sebelum ada generasi 4 yang sekarang, generasi 3 ini nggak pernah masuk. Padahal Jimny yang generasi ini itu udah ada dari tahun 2008 di Jepangnya. Tapi baru masuk di Indonesia itu 2017 karena ceritanya itu sisaan dari Jimny JB ini yang ada di Jepang. Ada 88 unit dan itu semua udah habis terjual. Tapi kalau kita ngomongin yang punya Om Jaya ini sebenarnya adalah Jimny yang dimasukin sendiri. Ini adalah JB33 tahun 2004 dan ini udah ada duluan sebelum dari Indomobil yang masukin sejumlah 88 unit itu. Kalau kita lihat secara overall, modifikasi Rally Raid ini emang nggak terlalu kelihatan beda banget ya. Kayaknya ya cuma kelihatan misalnya dari ban yang udah pakai ban MT, udah ditinggiin, di dalamnya kita lihat ada roll cage-nya. Tapi ada beberapa bagian yang boleh dikatakan ini menjadi khasnya dari kendaraan untuk Rally Raid. Sekarang pertama gue akan ngomongin dulu buat bodinya. Ini body semuanya masih menggunakan body aslinya. Jadi biasanya kalau kita buat rally, buat balap gitu, banyak bagiannya yang dientengin misalnya ya. Tapi kalau di Jimny ini semuanya masih pakai aslinya karena emang bobotnya juga udah enteng. Jadi nggak perlu lagi kita bikin lebih ringan, misalnya dengan penggunaan bahan fiber buat pintu dan lain-lainnya. Buat kaca juga semua masih pada asli, kecuali yang bagian sini ini udah menggunakan polikarbonat. Ini polikarbonat tuh beda ya sama akrilik. Kalau akrilik itu kalau misalnya pecah, dia tuh emang berbahaya karena bentuk pecahannya itu tajam-tajam. Tapi kalau yang polikarbonat nih jauh lebih aman. Sementara bagian belakangnya ini nggak dirubah jadi polikarbonat karena tetap dari Om Jayanya pengen menggunakan wiper untuk di yang belakang.
Kalau kita ngomongin di bagian depan untuk bempernya, ini adalah salah satu bagian yang gue suka karena nggak menghilangkan kesan dari sebuah Jimny generasi ketiga. Biasanya ada yang full, dia bempernya itu dilepas, habis itu kita ganti bemper model palang. Tapi di mobil ini itu jatuhnya cuma dipapas saja, dicoak, jadi udah ditambahin untuk bemper besinya, ini yang bentuknya kotak, tapi tetap setengah ke atasnya dia masih ada bemper aslinya ya. Jadi bentuknya juga nggak jambrong gitu, tetap manis. Dan bemper depan ini nantinya akan dipasangin winch. Nah, ini jadi salah satu hal yang menurut gua unik juga dari Rally Raid. Jadi winch-nya itu dia nggak harus udah ditaruh secara fix ya, secara permanen di bagian bumper. Jadi dia bisa aja kalau misalnya dibutuhin baru dipasang di sini. Sementara winch-nya disimpan di dalam, nanti kita akan ngeliat. Kalau kita ngeliat turun ke bawah lagi, salah satu yang paling eye catching itu adalah untuk tow point-nya ya. Ini adalah titik dimana kalau kita membutuhkan recovery akan dicantol ke sini. Dan ini memang sudah regulasinya mesti dicat warnanya yang terang ya, bisa kuning misalnya atau orange supaya kalau lagi recovery itu gampang terlihat. Kalau kita ngomongin sasis, di mobil ini sasisnya juga udah diubah. Diubahnya itu sebenarnya diperkuat. Yang paling kelihatan dari sini ini ada untuk cross member di bagian depan ini mengalami ubahan karena mesinnya itu udah nggak pakai mesin Bond JB33. Nanti kita bakal lihat. Untuk suspensinya ini juga udah di-upgrade teman-teman. Jadi yang pertama kalau kita ngomongin untuk pernya, ini pernya adalah per aftermarket keluaran dari 4x4 Engineering Jepang ya. Sementara untuk shock breakernya itu menggunakan shock breaker dari Provender. Ini cukup unik karena ini adalah shock breaker emulsion ya, menggunakan reservoir. Dia itu sebenarnya travel 8 inch, tapi udah dirubah, udah disesuaikan untuk di mobil ini jadinya travelnya hanya 5,5 inch. Jadi dipotong ya pada bagian asnya. Karena untuk 8 inch masih terlalu panjang. Terus untuk bump stopnya ini juga menggunakan Provender, taruhnya di dalam coil springnya ya. Sementara untuk sistemnya itu masih halo kucing. Halo kucing. Sementara untuk sistemnya itu tetap menggunakan Trilink. Kalau kita ngelihat dari bagian sini, ini kita bisa ngelihat link armnya juga udah diganti ya, udah bukan yang bawaannya lagi, udah di custom. Dan untuk terotnya ini menggunakan terot dari VX. Sementara bentuk long terotnya untuk batangnya ini juga diganti yang lebih besar. Jadi secara overall untuk steeringnya ini juga udah diperkuat dengan penggunaan bahan yang lebih besar dan juga termasuk penggunaan material yang lebih kuat. Oke, salah satu bagian yang gue suka yaitu untuk ban dan velg. Jadi ukurannya ini sangat-sangat Jap style sekali, JDM banget. Jadi kalau di Jepang itu salah satu ukuran favorit untuk bannya adalah 185 85 ring 16. Dan ini jarang sekali ada di Indonesia ukuran segini. Dan yang dipasang di mobil Om Jaya ini adalah ban keluaran Axelera dengan tipe MT-01. Sementara untuk velgnya ini pakai velg Escudo ring 16 dengan lebar 7 inch. Memang kalau untuk di ban 185 ini velg 7 inch itu masih sedikit terlalu lebar. Jadi kalau kita lihat sekilas bannya agak ketarik keluar ya karena velg yang terlalu lebar. Tapi rencananya mungkin ini akan diganti lagi dengan penggunaan ban 195. Kalau pakai itu pastinya jauh lebih bagus lagi fitmentnya. Sementara untuk remnya ini tetap menggunakan rem stock, tapi nanti brake padnya atau kanvas remnya itu menggunakan yang racing yang emang lebih tahan lagi untuk panasnya, sementara untuk di lumpurnya juga jauh lebih optimal lagi pengeremannya. Bagian kap mesinnya ini tetap stok, asli kap mesinnya nggak ada ditambahin air scoop karena mobil ini bukan turbo, nggak ada intercooler, paling udah menggunakan bonnet pinnya yang aftermarket. Terus ini juga jadi salah satu regulasinya juga, jadi harus ada cut off yang diletakin di luar. Jadi kalau terjadi sesuatu harus matiin mesin, orang dari luar bisa bantu matiin. Nah sebelahnya lagi, ini adalah sebuah snorkel keluaran Safari snorkel. Bentuknya klasik banget, stylenya. Cuma kenapa dicatnya warna biru ya, lucu juga jadi ya sih. Cuma kayaknya ini kalau hitam bisa lebih ganteng lagi, cuma nggak apa-apa. Yang penting sih fungsinya bener ya. Dan di sebelahnya lagi, ini mungkin juga jadi pertanyaan teman-teman. Ini kenapa sih
ada sebuah palang di sebelah kiri. Jadi fungsi palang putih ini sebenarnya untuk ngindarin kaca pecah ya. Kalau kita lagi rally raid gitu, itu banyak juga kalau kayak di tracknya, dia modelnya rantingnya itu sangat dekat ke mobil. Jadi sering nabok ke bagian sini. Dengan adanya gini, dia ngebantu untuk nahan tabokan dari ranting supaya nggak langsung kena ke kaca. Mungkin ada yang tahu juga, kalau di Indonesia banyak yang pakai sling, modelnya di sini. Ini slingnya ini sebenarnya juga akan dipasang ya. Model yang slingnya dari kap mesin ke ujung sana, tapi itu baru dipasang nanti ya. Itu akan terpasang supaya makin lebih ngamanin bagian kaca depannya. Kalau kita geser ke samping dan menunduk, kita akan lihat bahwa di bodi sampingnya ini itu ada bagian dari side skirt yang dicopot, karena di bagian itu sudah digantikan dengan sebuah side rail ya. Ini side railnya dari seamless. Ini fungsinya sebenarnya nggak cuma buat pelindung aja samping, tapi juga untuk tempat lift jack. Jadi untuk ngedongkrak dengan menggunakan high liftnya itu bisa ke sidebar ini. Dan menurut gue sih modelnya oke ya. Justru karena minimalis gini jadi nggak terlalu norak. Di bagian belakangnya kita lihat nggak ada ban serepnya di sini. Karena untuk ban serepnya itu udah dipindah ke dalam. Tapi sebelum kita ngebahas bagian dalamnya, gue akan turun lagi buat kasih liatin bumpernya. Sama di bagian belakang, ini bumper aslinya nggak dibuang, jadi tetap dipakai, cuma dipotong di sini. Jadi ini bumpernya ditambahin, diselipin ke bumper aslinya yang udah dicoak, dan sama bentuknya kayak depan, ini bentuknya model pipa kotak gitu ya. Dan di bagian tengahnya ini ada dudukan juga buat kita naruh winch. Jadi winchnya yang disimpan di dalam itu bisa dipasang di depan, bisa juga di bumper belakang. Tinggal taruh sini terus dikunci di sini. Kalau kita geser lagi, nah ini menurut gua salah satu yang menarik ya, karena ini udah pakai mud flap atau kepet yang aftermarket rally armor. Ini salah satu khas dari Jepang kalau teman-teman bisa nggak. Jadi kalau di sana itu banyak yang pakai mud flapnya itu justru yang branded ya, atau yang bermerek. Cuma sekarang ini baru nempel di bagian belakang, bagian depannya belum, tapi nanti ini juga akan ditambahin di bagian sini. Selain juga yang udah ada di bagian sini. Kalau misalnya ada yang penasaran, ini sebenarnya fungsinya di sini untuk apa? Jadi yang di bagian depan ini fungsinya untuk lebih ngurangin cipratannya. Cipratan yang ada dari bagian depan mobil, jadi air yang muncrat ke atasnya itu nggak terlalu sebanyak kalau nggak pakai ginian bagian depan. Sekarang kita akan nggak masuk sih sebenarnya, kita akan ngelihat bagian belakangnya. Nah, yang gue suka nomor 1 karena terang, ada lampu LED-nya di roll cage bagian atas. Oke teman-teman, ini adalah salah satu bagian yang menurut gue ini paling unik. Jadi kalau di rally raid ini, kayak yang gue bilang tadi, winch itu nggak harus permanen ditaruh di bumper depan ya, atau di bumper belakang. Jadi ini winchnya ditaruh di sini, sebenarnya ini sementara, ini tempat penyimpanannya. Nah, jadi kalau misalnya ngebutuhin winch di bagian depan, ini dengan bracketnya yang sifatnya dia removable ya, atau non permanen, ini bisa dipindahin ke bagian depan, dicantolin, lalu untuk konektornya tinggal dipasang. Untuk kabel-kabelnya ini tinggal dipasang ke konektor yang udah disediain. Kalau butuhnya di belakang, tinggal dipindahin ke yang bagian belakang. Jadi praktis ya, karena kan kita jarang pakai winch sekaligus depan sama belakang barengan. Jadi dengan penggunaan satu winch ini aja, itu udah lebih dari cukup. Sama untuk weight saving juga ya, untuk ngehemat bobot juga. Sementara buat winchnya, ini pakai Warren M6000. Ini jatuhnya sih sebenarnya untuk di Jimny lebih dari cukup untuk M6000 ya. Nah, ditambah lagi karena ini udah pakai seling yang plasma, jadi bobotnya jauh lebih ringan lagi ketimbang masih pakai seling baja. Oke, selain winch di dalam sini yang bisa kita lihat, pertama ini ada sebuah bracket aluminium yang sangat rapi menurut gua. Ini buat dudukan ban serepnya. Jadi ban serepnya nggak ditaruh di pintu bagasi, tapi ada di dalam sini. Sebelahnya ini ada buat aki, terus di bagian kanannya ini ada buat serep. Sebenarnya sih ini bisa buat air, bisa buat bensin ya. Tapi intinya sih mobil ini bisa ngebawa spare untuk air ataupun untuk bensin. Sementara ini adalah reservoirnya dari shock breaker belakang. Dan di depannya gue ngeliat ada sebuah tabung pemadam kurang lebih ukuran 2 kilo.
Kita udah lihat bagian belakangnya, sekarang kita akan masuk ke bagian kabinnya. Wah, sebentar, sebelum gua masuk, yang gua suka adalah untuk door trimnya tetap menggunakan door trim standar. Emang khasnya buat rally itu banyak bagiannya yang tetap pertahanin stoknya ya. Misalnya dashboard sama untuk door trimnya. Sementara kalau kita tahu kalau di off-road itu banyak yang udah diganti cuma sekedar plat aluminium misalnya, terus dashboardnya cuma sekedar diganti plat lurus dan segala macam tombol. Tapi kalau di rally atau rally raid, ini memang jadi salah satu ciri khasnya penggunaan dashboard standar dan juga door trimnya. Gue akan coba masuk ke dalam. Sebenarnya kalau untuk ukuran gue sih sedikit agak mundur lagi ya, tadi gue udah sempet nyoba, tapi tetap secara overallnya enak sih buat posisinya. Nah, dan ada lampunya cukup terang, jadi guanya juga nggak terlalu gelap di dalam. Nah, pertama apa sih yang gue cobain tuh untuk posisinya dulu. Tapi gue juga tahu kalau kita ngomongin untuk posisi nyetirnya, itu akan kembali lagi ke drivernya. Di gua nggak enak tuh nggak apa-apa, yang penting di driver yang bawa mobil ini itu harus benar-benar enak. Tapi kalau gua ngebayangin Om Jaya kurang lebih tingginya sama kayak gua, ini sih posisinya enak sih. Gua sih agak munduran dikit, tapi yang penting posisi itu enak. Dari mulai untuk setirnya yang gua rasain nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Sementara untuk persnelingnya juga enak. Untuk pedalnya juga gua bisa ngeraih semuanya, pindah-pindahnya tuh nggak pakai ada acara keserimpet dulu ya. Oke, kita lihat ada apa di bagian dalam ya. Jadi untuk dashboardnya ini kan tetap masih pakai dashboard aslinya. Cuma kebetulan ini belum dipasang lagi untuk cover luarnya karena ini baru aja selesai ngurusin untuk AC, untuk nyalain AC. Jadi ini tenang aja teman-teman, ini bakal ketutup semua bagian sininya dan dashboardnya tetap asli. Di bagian sini ya pasti dibolongin. Ini menurut gua mau nggak mau ya, kalau udah mobil buat kompetisi itu kita nggak bisa ada cerita wah sayang sama dashboard akhirnya ditekuk keluar ke sini. Yang ada justru malah berbahaya karena kekuatannya jauh lebih berkurang kalau misalnya kita nggak ngarahin tembus langsung ke dashboard. Ini yang benar sih emang seperti gini teman-teman. Jadi tetap ditembusin ke dashboard supaya kekuatannya optimal. Setirnya udah pakai aftermarket Sparco. Ada beberapa saklar buat lampu dan lain-lain di bagian sini. Terus untuk cut off-nya, ini cut off utama buat mesin, sementara sebelahnya ini cut off khusus buat winch. Kalau kita ngeliat lagi ke belakangnya, ini gearbox-nya itu menggunakan gearbox Escudo. Wah, berarti lebih rapet sih, gue udah kebayang banget. Dan posisinya enak sih menurut gue. Walaupun itu dia, posisi joknya buat gue sedikit lebih mundur sih, enak sih. Nah, buat transfer case-nya, ini udah nggak pakai transfer case Jimny White. Jadi ini menggunakan Samurai. Dan ini rasionya jatuhnya super low ya. Low-nya itu kurang lebih 1:4,7. Buat joknya ini sebenarnya adalah sebuah Sparco Sprint. Tapi ini udah di retrim lagi, jadi tulisan Sparco-nya emang udah nggak ada. Terus untuk seatbelt-nya, ini pakai Takata yang 6 poin ya atau 6 titik. Buat seatbeltnya sih menurut gue udah oke banget, tapi sebenarnya kalau untuk joknya lebih enak sih pakainya sih yang di atas ini ya. Untuk kenyamanan menurut gue Sprint itu agak kurang kalau untuk jarak jauh. Tapi masalahnya kalau di kabin seperti Jimny ini kita agak tricky juga untuk nentuin joknya karena nggak terlalu lebar jaraknya. Jadi kalau di Jimny itu nggak enaknya kalau kita pakai jok yang salah, itu bisa ketemu nih antara kanan sama kirinya. Bahkan kadang-kadang pundak kita aja bisa ketemu gitu waktu lagi nikung-nikung lah, nyentuh gitu. Lucu juga kan? Ya tapi ya mau gimana lagi, itu jadi salah satu ciri khas Jimny ya yang lucu, tapi ya udah oke lah gitu karena kabinnya ukurannya yang kecil. Untuk yang di posisi co-drivernya, di depannya itu ada berbagai macam alat untuk navigasi ya. Dari mulai TerraTrip-nya, habis gitu ini untuk naruh HP juga bisa, atau tambahan GPS. Ada tambahan untuk ngecharge HP misalnya, segala macam untuk colokan USB di sini ada. Dan kalau kita ngeliat ke bagian bawah, ini decknya seperti mobil rally juga, itu ada tombol buat klakson. Nah, klakson yang putih, sementara yang birunya ini untuk next ya, untuk nge-skip TerraTrip supaya dia
nge-reset lagi ke hitungan kilometer berikutnya nih di sini nih. Ini kayak seru juga ya kita ngebahas tentang perangkat ini nih di episode khusus supaya teman-teman juga bisa tahu lebih jauh tentang Teratrip dan sejenisnya. Oke, sekarang kita akan ngelihat ke bagian mesinnya ya. Tadi gue udah sempat ngasih tauin bahwa JB33 ini udah dirubah mesinnya. Kalau JB33 itu kan mesinnya G13 ya, 1013, serinya adalah seri mesin G. Sementara yang udah dipasang di mobil Om Jaya ini adalah sebuah mesin yang jauh lebih modern lagi. Ini udah dibantuin sama sang manajer Mas Iwan untuk ngebuka. Nah, kayaknya kalau gue yang buka sendiri kayak berat ya. Padahal minta tolong dibukain sama Pak manajernya. Haha. Siap. Thank you Mas Iwan. Wah, pasti buka. Mesinnya adalah mesin seri M. Ini adalah mesin M15. M15 ini adalah mesin Swift kalau di Indonesia, dan seri M ini sebenarnya dipasang itu untuk di yang JB43 yang di atasnya ini. Tapi emang yang di mobil ini aslinya itu bukan mesin ini, tapi emang Om Jaya udah diganti ke seri M, tapi bukan M13, melainkan M15. Jadi ini 1500, kurang lebih secara overall ini mesinnya tetap masih stok ya. Paling cuma disegerin aja, kayak kita ngomongin untuk pistonnya juga udah diganti yang baru, tapi ukurannya tetap sama. Paling untuk yang bagian dirubahnya, pertama itu untuk throttle bodinya. Jadi throttle bodinya ini udah lebih besar dari standarnya. Ini pakai Suzuki Aero. Terus juga kalau kita ngomong untuk injektornya ini juga di-upgrade. Jadi nozzle-nya ini pakai yang 10 lubang. Itu sama seperti yang digunakan di R3 ya. Jadi K15B. Nozzle-nya K15B. Sementara kalau kita ngeliat ke bagian kirinya, ini seperti misalnya untuk headernya ini tetap menggunakan header stock. Jadi secara overall untuk di mobil yang konsepnya rally rate itu, kita butuh tuh endurance. Jadi nomor satu adalah mesin sehat, jadi kita bisa survive ya, beribu kilometer dan berhari-hari dengan keadaan semuanya masih aman. Nah, karena kita butuh endurance, salah satu yang harus di-upgrade itu adalah pendinginan. Ini untuk radiatornya udah pakai aluminium merek MRP, dan untuk kipasnya ini juga udah diganti yang elektrik merek Spal. Ini modelnya dia yang high flow ya. Sementara di bagian depannya kalau kita lihat ini tetap pakai AC, dan extra fan-nya ini pakai extra fan sejuta umat, yaitu Karimun yang harganya hanya 1 juta sekian. Fan yang menurut gue sangat bandel, murah meriah, gampang didapat. Kalau kita geser lagi, kalau misalnya untuk bagian lain seperti sensor-sensor itu ada beberapa yang dimatiin karena emang udah nggak dibutuhin lagi. Termasuk salah satunya adalah ABS. Jadi ABS di mobil ini itu udah nggak diaktifin lagi ya. Oke, apakah teman-teman ada yang sadar kalau di JB43 itu mesin M-nya itu mesinnya dia agak miring ya. Tapi ini udah dilurusin. Dan karena ini pakai mesin M15, salah satu bagian yang harus diubah juga yaitu pada bagian sasisnya. Sasisnya cross membernya itu pada intinya dimajuin supaya nggak mentok ke karter olinya mesin M15. Secara overall sih gue suka banget sih dari modifikasinya itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, kalau kita bandingin sama mobil off-road ya, speed off-road gitu, yang ngebedain apa? Pertama adalah kalau kita rally rate, kita jarak panjang. Jadi kita harus pastiin mobil itu benar-benar sehat dan juga reliability-nya tinggi, atau benar-benar bisa diandalin secara endurance-nya. Kalau speed off-road, kita ngomongin kita hanya berjarak 5 kilo balapnya dan 2 hari selesai. Tapi kalau rally rate, itu bisa berhari-hari dan jaraknya ribuan kilo. Apalagi kalau kita udah ngomongin seperti misalnya kejuaraan Dakar, yang bisa 10.000 kilo dan juga itu sampai 14 hari. Kebayang nggak sih kalau kayak gue udah makin item, ngos-ngosan, capek, tapi ya keren aja gitu kalau bisa ikut Dakar. Oke teman-teman, sekian dulu berarti untuk review mobil JB33-nya Om Wijaya Kusuma. Pastinya kalian juga pada penasaran, ini kira-kira suaranya gimana, performance-nya gimana di atas tanah. Insya Allah mungkin gue akan ikut nanti pas testingnya. Jadi kalian tetap support juga, karena di tahun ini
kalau kalian belum tahu, ini adalah satu-satunya mobil Jimny atau bahkan Pirelli Indonesia yang akan berangkat ke Asia Cross Country Rally. Sampai ketemu kita di Pattaya bulan Agustus ya. 2019. Thank you Mas Di Iwan. Asia Cross Country Rally. Sukses. Siap. Tapi sebelumnya kita cobain dulu ya sebelum berangkat. Tunggu ya videonya, nanti reviewnya mobil ini di test drive-nya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.